Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 Pendidikan Kimia Angkatan 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan menambah pengetahuan kalian nih tentang laju reaksi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai, yaitu KD 3.6, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Materi tersebut meliputi konsep laju reaksi, teori tumbukan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, persamaan laju reaksi, penentuan orde reaksi, dan kejadian-kejadian laju reaksi pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembahasan tentang laju reaksi, coba kalian perhatikan peristiwa yang terjadi di kehidupan kita. Adakah contoh reaksi kimia yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Lalu, apakah reaksi tersebut berlangsung cepat atau berlangsung lambat? Dalam kehidupan sehari, sering kita menjumpai reaksi kimia yang berlangsung cepat, seperti ledakan kembang api dan natrium yang bereaksi dengan air. Sedangkan contoh reaksi kimia yang berlangsung lambat, yaitu misalnya reaksi perkaratan besi dan terbentuknya batu bara. Dari contoh-contoh yang sudah kita lihat, dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada reaksi kimia yang berlangsung sangat cepat dan ada pula yang berlangsung dengan lambat. Kecepatan proses reaksi kimia berlangsung inilah yang kemudian dinamakan laju reaksi kimia. Nah, apa itu laju reaksi? Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berkurangnya konsentrasi reaksi reaktan tiap satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi produk tiap satuan waktu. Perhatikan diagram perubahan konsentrasi reaksi dan hasil reaksi berikut ini. Pada diagram di atas, reaksi kimia A menjadi B, maka laju berubahnya zat A menjadi zat B ditentukan oleh jumlah zat A yang bereaksi dan jumlah zat B yang terbentuk tiap satuan waktu. Pada saat konsentrasi reaksi zat A berkurang, maka konsentrasi hasil reaksi zat B bertambah. Konsep laju reaksi kimia ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Ra sama dengan min delta konsentrasi A dibagi delta T, dan Rb sama dengan plus delta konsentrasi B dibagi delta T, di mana Ra sebagai laju reaksi berkurangnya zat A dan Rb sebagai laju reaksi bertambahnya zat B. Untuk lebih memahami konsep ini, coba amati gambar hasil reaksi antara bromin yaitu Br2 dengan asam formiat yaitu HCOOH berikut. Pada awal reaksi, bromin berwarna coklat kemerahan. Beberapa saat kemudian, bromin menjadi tidak berwarna. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan konsentrasi bromin dalam satu satuan waktu. Ungkapan laju reaksi dalam eksperimen ini adalah laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau larutan Br2 dalam satu satuan waktu yang ditunjukkan oleh laju memudarnya warna larutan. Laju bertambahnya konsentrasi produk atau ion Br- dalam satu satuan waktu ditunjukkan oleh laju terbentuknya larutan tidak berwarna. Reaksi kimia dapat berlangsung atau tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan teori tumbukan. Tumbukan antar partikel akan menghasilkan reaksi apabila memiliki energi yang cukup serta arah tumbukan yang tepat atau tumbukan efektif. Semakin banyak tumbukan efektif, maka semakin cepat laju reaksinya. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya tumbuhan efektif, yaitu energi kinetik partikel dan arah partikel yang bertumbukan. Pada proses tumbukan, partikel-partikel saling mendekat dan terjadi gaya tolak-menolak antar elektron keluar masing-masing partikel. Gaya tolak-menolak ini dapat diatasi apabila partikel memiliki energi kinetik yang cukup sehingga dapat terjadi tumbukan yang efektif. Suatu tumbukan efektif dapat terjadi jika partikel-partikel reaksi juga mempunyai orientasi atau arah yang tepat pada saat tumbukan.
Halo Kimia Squad. Nah, gimana tadi sudah mempelajari apa itu laju reaksi dan apa itu tumbukan. Selanjutnya kita akan mempelajari materi-materi yang mengenai laju reaksi. Nah, materinya adalah faktor-faktor dan persamaan laju reaksi. Faktor yang pertama adalah konsentrasi, di mana zat yang memiliki konsentrasi yang lebih besar maka akan mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikel-partikelnya tersusun rapat dan lebih mudah mengalami tumbukan. Faktor yang kedua adalah luas persentuhan, di mana semakin luas suatu permukaan zat yang bereaksi, maka akan semakin cepat pula reaksi yang berlangsung. Kita ambil contoh, apabila ada gula pasir dan gula batu, di mana ketika keduanya dilarutkan ke dalam air, maka yang akan lebih dahulu larut adalah gula pasir karena luas permukaan zatnya lebih besar, yaitu dalam artian dia semakin kecil ukurannya. Selanjutnya ada faktor suhu, di mana suhu yang tinggi akan menyebabkan energi kinetik partikel bertambah sehingga tumbukan akan sering terjadi. Nah, dapat dikatakan bahwasanya suhu berbanding lurus dengan laju reaksi. Karena semakin tinggi suhu maka akan semakin cepat pula laju reaksi berjalan. Seperti halnya katalis, di mana katalis ini adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, di sini ada diagramnya ya teman-teman. Bisa dilihat bahwasannya reaktan akan berubah menjadi produk ketika ia bisa mampu melalui hambatan. Nah, dimana hambatannya adalah energi aktivasi tersebut. Semakin tinggi energi aktivasinya, maka reaktan akan semakin sulit menjadi produk. Maka dengan bantuan katalis, energi aktivasi ini akan turun, sehingga reaktan atau reaksi akan lebih mudah berubah menjadi produk, sehingga laju reaksi akan lebih mudah terjadi dan reaksi kimia akan mudah. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai persamaan laju reaksi, di mana persamaan laju reaksi menyatakan hubungan antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi. Nah, agar lebih mudah dipahami, di sini ada contoh reaksi. Nah, di mana reaksi zat reaksi A direaksikan dengan zat reaksi B menghasilkan C dan D, di mana dari persamaan tersebut, persamaan laju reaksinya dapat kita ketahui yaitu V sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi A dipangkatkan X dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan Y, di mana V adalah laju reaksi dan K adalah tetapan laju reaksi, dan konsentrasi A adalah konsentrasi A, dan pangkat X itu adalah order reaksi dari zat reaksi A, dan pangkat Y itu adalah order reaksi dari B. Pada video ini akan dibahas mengenal order reaksi pada laju reaksi. Kalian tahu nggak sih apa itu order reaksi? Order reaksi adalah bilangan yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Berdasarkan konsentrasi reaktan, reaksi dapat dibedakan menjadi 4. Pertama, reaksi orde 0, reaksi orde 1, reaksi orde 2, dan reaksi orde negatif. Reaksi orde 0 adalah reaksi yang tidak bergantung pada konsentrasi reaksi. Reaksi orde 1 adalah reaksi yang laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Sedangkan reaksi orde 2 adalah reaksi yang laju reaksinya berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasi reaksinya.